Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim li bil khair. Nah, sebelum menjelaskan poin atau matan kitab Barakot, maka seperti biasa kita menjelaskan sebagian yang penting dari sejarah ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih itu muncul seperti kebanyakan kitab-kitab ulama ditulis. Jadi ulama nulis karya-karya secara khusus itu karena aya pangabutuh, aya tuntutan yang nulis salah satu karya. Nah, begitupun ilmu usul fikih lahir karena aya tuntutan untuk membuat ilmu yang dinamakan dengan ilmu usul fikih. Nah, tuntutan itu apa? Tuntutan itu di mana di zaman tabi'in sampai sekarang bahkan Ahlu Makkah wal Madinah itu masyhur dengan ilmu hadisnya. Jadi ulama-ulama yang ada di Mekah dan ulama-ulama yang ada di Madinah itu sangat terisytighal dengan ilmu hadis. Nah, dan ilmu nukulat dalam Al-Quran, tafsir kayak Ibnu Abbas di Mekah, dan ilmu hadis seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan seterusnya lah, ulama-ulama yang ada di Madinah. Nah, setelah Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka ibu kota Islam itu pindah dari Madinah itu ke Mekah, ke Baghdad. Maka Baghdad itu jadi pusat peradaban Islam di waktu itu. Nah, jadi pusat peradaban Islam di waktu itu. Ya. Tapi karena politik sangat luar biasa panas di saat itu banyak terjadi di kota Baghdad itu pemalsuan hadis, khususnya yang dilakukan oleh kalangan Syiah dan kalangan pendukung pemerintah. Jadi pemalsuan hadis itu sangat banyak. Nah, diriwayatkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sampai ada salah satu orang yang mengaku dia telah memalsukan hadis sebanyak 4.000 hadis. Itu satu orang. Nah, karena banyak pemalsuan hadis di kota Baghdad atau di kota Irak khususnya, maka ulama-ulama yang ada di Baghdad, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia tidak gegabah mengambil hadis. Jadi sangat sedikit dia mengambil hadis dan dia lebih memperbanyak yaitu ijtihad atau qiyas atau istidlal bil aqli, dalil dengan akal. Nah, sebagian ulama Makkah, khususnya ulama Madinah, ulama Haramain, itu tidak setuju. Ya, pada ulama-ulama yang sangat mengembangkan metodologi cara pengambilan hukum, istinbatul ahkam, yaitu bidalilil akli. Jadi sangat didahulukan. Minimal sinkron, minimal sama. Jadi kalau terlalu banyak akalnya, itu akan berbahaya.
Sehingga Imam Syafi'i itu membikin kitab Ibtalul Istihsan. Dan perkataan Imam Syafi'i yang masyhur mengatakan man istahsana faqad syarra. Barang siapa orang yang beristihsan, maka dia telah membikin syariat baru. Nah, itu ketika Imam Syafi'i di mana? Ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Nah, jadi ulama yang ada di Irak khususnya ashabu Imam Abi Hanifah itu mencaci juga, jadi ya, menyepelekan orang yang teristighol dengan ilmu hadis tapi lemah dalam ilmu logika. Itu akan berbahaya. Contoh berbahayanya itu seperti ini. Misalkan contoh. Ini contoh, sekedar contoh saja untuk banyak ulama di dalam kitab matan juga atau dalam kitab syarah yang tahqiq juga. Contoh itu tidak akurat. Ini sekedar contoh saja. Di mana dalam hadis sahih dijelaskan ketika guru Busyamsi, ini kita nih sore nih jam 3, nanti jam 4, jam 5, jam 6 sekelihatan tuh di laut. Kelihatan, maka si matahari itu pergi di bawah apa? Di bawah arasy. Itu hadis sahih. Dan matahari pun sujud di bawah arasy. Nah, setelah sujud di bawah arasy, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman pada matahari tersebut atau lewat malaikat, pergilah kamu. Artinya datang lagi. Padahal kita sudah tahu sekarang yang inkar itu hanya orang gila. Yang namanya maghrib di sini, ya pagi di yang lain. Di kota yang lain. Dan seterusnya seperti itu. Berarti kalau seperti itu terus-terusan sujud. Nah ini ada fihi syai'un badahatan. Bagaimana? Makanya dalam kitab Taufikur Rahman, Syekh Bakhit Muti'i menjelaskan tentang hadis ini, ya bukan hanya sekedar dengan sanad, tapi dengan ilmu akal, dengan ilmu astronomi, dengan ilmu logika. Nah, jadi ulama-ulama ahli hadis yang sangat kental dalam ilmu hadisnya dulu itu, ketika dia ditanya tentang hukum yang berkaitan dengan logika, itu dia tidak bisa menjawab. Banyak yang tidak bisa menjawab. Seperti itu. Nah, fahtadamal jadal. Jadi antara dua kubu, antara ulama Irak dan ulama Madinah itu ya saling debat dan satu sama lain berlebihan. Ya. Nah, di situ Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau setelah di Mekah pergi ke Madinah. Setelah di Madinah, menurut Al-Kautsari, beliau pergi ke Yaman. Setelah dari Yaman, beliau pergi ke Irak. Dan di Irak, beliau belajar ilmu akliyat, ya, belajar fiqhu ahli ra'yi pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah rahimahullah. Setelah beliau bisa mengambil dua ilmu tersebut, fikih ahlur ra'yinya beliau ambil dari ahlinya. Fikih hadisnya beliau ambil dari ahlinya. Akhirnya beliau ya bikin yaitu kitab usul fikih paling pertama, yaitu Ar-Risalah. Risalah itu ada dua, ada Risalah Al-Qadimah, ini tidak ada sampai sekarang. Ada Ar-Risalah Al-Jadidah, kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i yang baru, yang ada sampai sekarang, dicetak, bisa kita baca. Nah, jadi lahirnya kitab Risalah itu atas permintaan permintaan dan atas keadaan yang memang mendorong pada bikin kaidah-kaidah secara istinbat. Seperti itu. Ini secara ringkas. Nah, kalau dulu zaman sahabat itu seperti ilmu nahwu dan ilmu shorof, sahabat tidak membutuhkannya. Ilmu usul fikih itu. Itu ijma' ulama. Sahabat itu mengetahui ya maqasid yang ada dalam usul fikih. Sahabat itu mengetahui sebagaimana fa'il itu wajib dirofakkan, kata ulama. Maf'ul itu wajib dinasabkan. Mubtada wajib dirofakkan. Khobar kana wajib dinasabkan. Isim inna wajib dinasabkan. Masalan,
Mereka juga mengetahui bahwa man itu lil akil, ma itu li ghairil akil, man itu untuk umum, ma juga untuk umum, amar al-mutlaq lil wujub dengan saliqahnya, sehingga mereka tidak membutuhkan tidak membutuhkan kaidah-kaidah ilmu usul fikih. Nah, jadi sepakat usul fikih pertama disusun itu oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Ar-Risalah. Walaupun sebagian Syiah mengatakan bahwa pertama orang yang menyusun usul fikih itu adalah Ja'far Shadiq. Tapi ini dibantah oleh para ulama dengan sangat kuat. Ya. Nah, kitab Risalah ini kitab yang sangat bagus sekali. Sekarang banyak dicetak. Di Darul Minhaj, cetakan zaman dulu ada. Yang paling bagus adalah cetakan yaitu yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Ahmad Syakir rahimahullah. Nah, kitab Ar-Risalah ini kitab bentuk matan, kitab kecil. Nah, ini punya beberapa syarah, banyak syarahnya. Nah, di antara ulama yang mensyarahi kitab Ar-Risalah itu adalah Al-Qaffal Asy-Syashi. Nah, Al-Qaffal Al-Kabir. Al-Imam Al-Qaffal Al-Kabir, namanya Qaffal Asy-Syashi. Nama aslinya Muhammad bin Ali bin Ismail. Muhammad bin Ali bin Ismail. Ini ulama yang sangat luar biasa. Nah, ini yang sering kita dengar ya, Imam Qaffal, para pengkaji fikih. Beliau punya kitab syarah untuk kitab Ar-Risalah, tapi syarahnya mafqud sampai sekarang. Ada lagi yang mensyarahi kitab Ar-Risalah, yaitu Abu Muhammad Al-Juwaini. Abu Muhammad Al-Juwaini. Ini ayah daripada Imam Haramain. Jadi Abu Muhammad Al-Juwaini ini ayah daripada Imam Haramain. Nah, nama aslinya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf. Kalau Imam Haramain namanya Abdul Malik. Nah, di Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Nah, masih banyak, tapi sebanyaknya kitab Risalah disyarahi, itu tidak ada satupun kitab Risalah, syarah kitab Risalah yang dicetak baik Tob'an Hajarian atau bukan Tob'an Hajarian sampai sekarang. Tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, ilmu usul fikih itu setelah kitab Ar-Risalah, setelah syarah-syarah kitab Risalah, ada dua ulama yang hebat sekali, ya, yang sangat luar biasa. Ahli dalam usul fikih, yang satu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, yang satu dari kalangan Mu'tazilah. Kalau dari kalangan ahli sunnah siapa? Setelah kitab Ar-Risalah, kitab yang paling bagus, kitab yang paling punya jasa bagi para usuliyin setelahnya, yaitu Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau namanya Muhammad bin Thayyib. Muhammad bin Thayyib wafat tahun 403 Hijriah, jadi kurun 5 awal. Nah, yang kedua, ulama yang sangat mahir dalam ilmu usul fikihnya, ya, sebelum Imam Ghazali, setelah para pensyarah kitab Ar-Risalah, yaitu Qadil Qudat
Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Nah, Qadil Qudat Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Nah, beliau ini punya kitab usul fikih yang sangat bagus. Namanya At-Taqrib wal Irsyad. At-Taqrib wal Irsyad fi tartibi turukil ijtihad. Nah, At-Taqrib wal Irsyad oleh Al-Baqillani, beliau talkhis dengan kitab namanya, beliau berikan nama Al-Irsyadul Mutawassit, yang kedua Al-Irsyadus Shaghir. Jadi Al-Irsyadul Mutawassit dan Al-Irsyadus Shaghir itu sebuah ringkasan dari kitab pertama beliau namanya At-Taqrib wal Irsyad fi tartibi turukil ijtihad. Nah, Ibnu Subki dalam Tabaqat Kubronya beliau mengatakan wa huwa ajallu kutubil usul. Wa huwa ajallu kutubil usul. Nah, jadi Taqrib wal Irsyad itu sebaik-baiknya kitab usul. Terus beliau katakan, "Walladzi baina aidina minhu huwal mukhtasarus shaghir." Walladzi baina aidina minhu huwal mukhtasarus shaghir. Yang saya pegang, itu kitab Mukhtasar Shaghir. Yang saya punya Mukhtasar Shaghir dari karya Al-Baqillani itu. Dan beliau katakan wa yablughu arba'a mujalladat. Mukhtasar Shaghir ini 4 jilid. 4 jilid itu masih tulisan makhtut zaman dulu. Jadi kalau dicetak sekarang 4 jilid zaman dulu itu bisa 10 jilid. Zaman sekarang. Ya, kalau sudah ditansik itu bisa 10 jilid. Ini ringkasannya. Al-Irsyadus Shaghir. Nah, bahkan dikatakan wa yuhka anna aslahu kana pisnai asyara mujalladan. Jadi asalnya kitab At-Taqrib wal Irsyad ini 12 jilid. 12 jilid itu 12 jilid zaman dulu. Kalau sekarang bisa jadi 25 jilid. Nah, jadi luar biasa ini. Al-Qadhi siapa tadi? Abi Bakar Al-Baqillani ya. Muhammad bin Thayyib. Nah, luar biasa. Terus tadi yang kedua, yang punya sangat besar jasanya dalam ilmu usul fikih untuk usuliyin, yaitu dari kalangan Mu'tazilah, yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Namanya Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Hamadani. Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Hamadani. Nah, ini wafat tahun 415. Beliau punya kitab namanya Al-Umad fi Usulil Fiqh. Yang disyarahi oleh Abul Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Mu'tamad. Nah, dalam kitab Al-Mu'tamad. Terus beliau juga Al-Qadhi Abdul Jabbar ini punya kitab namanya Asy-Syar'iyyat. Nah, Asy-Syar'iyyat. Syar'iyat ini pembahasan usul fikih yang ada dalam kitab Al-Jami'ul Kabir juz ke-17. Nah, jadi beliau bikin kitab
besar sekali. Nah, dalam juz ke-17-nya, nah ini menjelaskan usul fikih. Beliau berikan judul namanya Asy-Syar'iyyat. Ini tidak beda seperti kitab Al-Um. Al-Um itu bukan satu kitab. Dalamnya ada Al-Istihsan, ada Ibtulul Qiyas. Ya. Nah, nah, setelah itu, ya, setelah yang dua itu, nah, di antara usuliyin yang sangat masyhur sekali, yaitu ada yang namanya Abu Mansur Al-Baghdadi. Ini sangat sangat masyhur. Abu Mansur Al-Baghdadi, nama aslinya Abdul Qadir bin Thahir. Abdul Qadir bin Thahir. Nah, yang punya Al-Asma wa Sifat juga. Nah, beliau punya kitab dalam usul fikih yaitu namanya At-Tahsil fi Usul Fikih. At-Tahsil fi Usul Fikih. Nah, setelah beliau ada lagi ulama besar minal usuliyin, min kibaril usuliyin. Itu yang tadi dijelaskan. Itu siapa? Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, Abdullah bin Yusuf. Itu ayah daripada Imam Haramain. Kenapa beliau masuk min kibaril usuliyin? Karena beliau adalah salah satu orang yang mampu mensyarahi kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Seperti yang dikatakan tadi. Nah, ya. Gak ada orang yang mampu sampai sekarang mensyarahi Risalah Imam Syafi'i dengan benar. Ya. Ala tariqati kibaril ulama. Ini Abu Muhammad Al-Juwaini Abdullah bin Yusuf. Ini punya syarah risalah. Tapi mafqud sampai sekarang. Nah, setelah beliau, nah, ada ulama besar. Ya, min kibaril usuliyin juga. Ya, generasi selanjutnya yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi. Kita suka dengarnya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Namanya Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi. Yang punya Muhadzab, yang punya Tanbih. Muhadzab yang disyarahi oleh Imam Nawawi. Dengan kitab Majmu' yang disyarahi oleh Al-Bayan sama Al-Umrani. Nah, beliau punya kitab usul fikih, 3 kitab usul fikih. Pertama, At-Tabsirah fi Ushul Fiqh. Yang kedua, Al-Luma'. Ini kitab sangat masyhur sekali. Yang ketiga, Syarhul Luma'. Nah, Syarhul Luma'. Nah, generasi selanjutnya setelah Abu Ishaq Asy-Syirazi, ada lagi, lahir lagi. Kibar Al-Usuliyin, min kibaril usuliyin. Siapa dia? Imamul Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Nah, Imam Haramain ini yang kitabnya sekarang kita akan kaji, kitab Waraqat. Beliau yang punya kitab Waraqat. Nah, wafat tahun 478 Hijriah. Nah, ini sangat luar biasa. Dikatakan oleh Al-Imam Subki, Imam Tajuddin Subki. Ya. Beliau mengatakan, La a'rifu fi usulil fiqhi. La a'rifu fi usulil fiqhi. Ajalla wala afhala min burhani imamil haramain. Beliau punya kitab Al-Burhan. Sangat bagus sekali. Dan kitab Burhan ini, saking bagus-bagusnya kitab Burhan, sampai detik ini, kitab ini masih dikaji, masih digandrungi, bahkan masih banyak ulama yang berlomba-lomba mengikhtisar kitab Al-Burhan. Mengikhtisar, di antara yang mengikhtisar ulama sekarang, Syekh Sa'id Fuda. Beliau mengikhtisar kitab Al-Burhan. Ada lagi, Anda lupa lagi karya siapa, ikhtisar kitab Burhan sangat bagus sekali. Walaupun Anda belum tahu ikhtisar yang lain, kayaknya itu yang lebih yang paling bagus. Ini sudah dicetak di Al-Asfar Kuwait. Nah, di Ma'atul Asfar Kuwait. Ringkasan dalam kitab Burhan, sangat luar biasa Imam Haramain.
Nah, dalam kitab Burhan. Nah, beliau bikin lagi kitab Al-Waraqat. Nah, ini yang kita akan kaji insyaallah biidznillah subhanahu wa taala. Nah, setelah generasi Imam Haramain, nah, setelahnya ada ulama besar yaitu masyhur dengan kata As-Sam'ani. Namanya Abul Mudhaffar bin As-Sam'ani. Abul Mudhaffar Ibnu Sam'ani. Nama asli beliau itu Mansur bin Muhammad. Mansur bin Muhammad. Wafat tahun 489 Hijriah. Nah, beliau punya kitab usul disifati oleh ulama anfa'u kitabin wa ajalluh. Apa itu kitabnya? Al-Qawati fi Usulil Fiqh. Al-Qawati fi Usulil Fiqh. Ana dulu pernah baca di perpustakaan Habib Rizik. Al-Qawati fi Usulil Fiqh. Ini sangat bagus kitab, di mana beliau menjelaskan kaidah usul fikih itu yang beliau anggap qat'i. Nah, sudah disepakati kaidahnya. Bukan kaidah yang mukhtalafun fi. Ya, seperti ijma sukuti dalam usul fikih dan lainnya. Nah, ini sangat bagus, banyak ini sudah dicetak kitab Al-Qawati fi Usul Fiqh. Nah, yang kesembilan, murid Imam Haramain min kibari usuliyin, siapa dia? Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wafat tahun 505. Nah, beliau punya kitab, pertama kitab beliau itu Al-Mankhul min Ta'liqatil Usul. Al-Mankhul min Ta'liqatil Usul. Ini ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah, di mana Imam Ghazali waktu muda. Sehingga dalam kitab Al-Mankhul ini terdapat kata-kata yang kurang yang keras pada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Karena di zaman Imam Ghazali, di zaman Imam Haramain, di zaman Imam Juwaini itu sedang panas-panasnya antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Nah, antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Jadi saling bela. Syafi'iyah membela mazhab Syafi'i, Hanafiyah membela. Nah, sehingga Imam Ghazali di waktu itu masih ta'atsur dengan sebagian guru-gurunya, dan beliau pun ikut mengrad Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, ketika kitab ini dilihatkan oleh Imam Ghazali ke gurunya, itu ada perkataan yang masyhur dari gurunya Imam Haramain pada Imam Ghazali. Imam Haramain bilang, "Dafantani ya Ghazali wa ana hayy." Ya, dafantani, ya, telah mengubur kamu pada saya sedangkan saya masih hidup. Artinya saking luar biasanya. Kitabnya tidak terlalu besar, tapi bukan masalah besar dan kecil kitab itu. Masalah isinya itu. Nah, masalah isinya. Kalau masalah ngebesarin kitab ya nggak terlalu susah. Isinya luar biasa. Nah, setelah Imam Ghazali sudah mujahadah, beliau sudah mendekati akhir hayat, beliau dipinta untuk bikin ilmu usul fikih yang lebih jelas, yang lebih syumul. Beliau bikin kitab namanya Al-Mustasfa. Ini yang sangat masyhur min usulil fikih. Tidak ada usuliyin setelah Imam Ghazali kecuali mereka benar-benar masyruf, mula'un di Al-Mustasfa. Sehingga dalam usul fikih itu kalau dikatakan qala al-imam, maka tidak ada yang dimaksud kecuali Al-Imam Ar-Razi. Dan Imam Ar-Razi ini diriwayatkan oleh ulama, beliau ini menghafal kitab Mustasfa. Dihafal kitab Mustasfa Imam Ghazali. Begitupun ulama muasirin yang punya kitab Al-Fiqhul Islami 10 jilid, Mausu'ah Fikih Islami 14 jilid. Dr. Wahbah Zuhaili, beliau juga hafal kitab Mustasfa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini kitab mubarak, kitabun nafi'un mubarak. Dan beliau bikin sebelum pembahasan usul fikih dalam kitab Mustasfa tersebut, beliau bikin muqaddimah, yang muqaddimah itu berisi ilmu mantik. Nah, dan beliau rubah istilah-istilah mantiknya.
Nah, yang ketiga ini kitab sangat luar biasa, sangat bagus. Namanya Syifaul Ghalil. Nah, Syifaul Ghalil, Imam Ghazali. Nah, ini sudah ada ikhtisarnya yang sangat bagus. Dicetak juga di Kuwait. Nah, Syifaul Ghalil fi bayani syibhi wal mukhili wa masalikit ta'lil. Fi bayani syibhi wal mukhili wa masalikit ta'lil. Nah, ini kitab Syifaul Ghalil, kitab sangat bagus sekali. Nah, setelah di antara setelah Imam Ghazali kibar yang masyhur juga yang sangat luar biasa, ini sebetulnya kita meloncat karena ini lebih pendek, jadi kita dahulukan. Ada ulama besar yaitu siapa? Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Wah, ini ulama luar biasa. Ulama wafat tahun 794, ulama kurun 8. Akhir kurun 8, 794 Hijriyah. Imam Badruddin Az-Zarkashi, ya Allah. Beliau punya Takhrijul Usul alal Usul. Ini sangat ajib sekali nih. Jarang ulama yang bikin kitab seperti ini. Takhrijul Usul alal Usul. Nah, nama kitabnya Salasiluz Zahab. Nama kitabnya Salasiluz Zahab. Kaidah usul fikih dari kaidah usul fikih lagi. Nama kitabnya Salasiluz Zahab. Beliau punya kitab yang sangat bagus. Yang sangat sempurna. Ya. Yang Mulimman bi atrafil masail. Ya. Syamilanil muhimmat. Nah, itu kitab Al-Bahrul Muhit namanya. Sesuai namanya. 5 jilid. Al-Bahrul Muhit fi usulil fikhi. Itu di antara kibar usuliyin. Nah, kitab-kitab usul fikih setelah awal kurun ke-6, ya, jadi awal kurun ke-6, semuanya ini sumbernya dari 4 kitab. Ya, tadi kita sudah tahu kibarul usuliyin. Nah, setelah Imam Al-Ghazali, nah, banyak sebelum Imam Ghazali banyak kitab. Tapi yang dijadikan rujukan oleh ulama ya setelah Imam Ghazali itu ada 4 kitab ilmu usul fikih. Nah, kalau dalam ilmu balaghah seperti Al-Bayan wa Tabyin. Nah, seperti kitab Al-Bayan wa Tabyin, seperti kitab Al-Kamil, Al-Mubarrid. Nah, kalau ini 4 kitab. Yang pertama yaitu Al-Umad lil Qadi Abdul Jabbar. Jadi ini 4 kitab rujukan para ulama ahli usul fikih, al-usuliyin. Yang kedua, Al-Mu'tamad li Abil Husain Al-Basri. Ini sarahnya, sarah Al-Umad. Al-Mu'tamad li Abil Husain Al-Basri. Tapi sarahnya itu beda, kayak zaman dulu tuh beda kayak sarah sekarang. Gak ada zaman dulu sarah Mamzuj gitu. Yang ketiga kitab Al-Burhan li Imamil Haramain. Yang keempat kitab Al-Mustasfa lil Imamil Ghazali. Al-Mustasfa lil Imamil Ghazali. Sekali lagi. Jadi 4 kitab ini adalah muawwal, alladhi yu'awwilu 'alaiha al-usuliyun qatibatan. Pertama apa? Kitab Al-Umad lil Qadi Abdul Jabbar. Yang kedua Al-Mu'tamad li Abil Husain Al-Basri. Yang ketiga Al-Burhan li Imamil Haramain. Yang keempat Al-Mustasfa lil Imamil Ghazali. Nah, karena kitab ini adalah kitab muawwal dan kitab mu'tamad. Nah, sehingga ulama yang menguasai kitab ini akan mempunyai kedudukan dalam ilmu usul fikih yang sangat luar biasa. Ulama yang menguasai kitab 4 ini akan mempunyai kedudukan dalam ilmu usul fikih yang luar biasa. Bukan sekedar manja, kalau membaca gampang. Nah, betul-betul terkuasai. Nah, tidak ada ulama ya,
yang paling mengerti dan paling menguasai kitab yang 4 ini, ya kitab rujukan para usuliyin setelah Imam Ghazali, kecuali 2 ulama. Nah, yaitu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat tahun 606, dan Al-Imam Saifuddin Al-Amidi, wafat tahun 631. Di mana Imam Fakhruddin Ar-Razi mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa, sehingga kita dikatakan al-imam dalam usul fikih Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa? Karena sangat menguasai beliau kitab-kitab ini dan menghafal kitab Mustasfa. Nah, kitab yang 4 ini setelah beliau memahaminya, setelah beliau paham semua isinya, i'tiradat dan ajwibahna dan jawaban-jawabannya, beliau talkhis, beliau simpulkan, beliau ringkas kitab keempat ini, oleh beliau, dan dinamakan kitab itu dengan kitab Al-Mahsul. Nah, dan kitab Al-Mahsul. Jadi kitab Al-Mahsul ini juga dicetak, dan luar biasa, sangat bagus. Ta'rif-ta'rifnya luar biasa. Dan kitab Al-Mahsul ini ada hasil dari ijtihad beliau, jadi natijatul amr, hasil penelitian beliau pada kitab-kitab yang tadi. Nah, sedangkan Imam Amidi, beliau punya kitab mengikhtisar juga, kitab keempat tadi, dan beliau namakan kitab tersebut Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Nah, kitab setelah beliau semuanya itu bersanad pada Al-Mahsul dan Al-Ihkam. Karena Al-Mahsul dan Al-Ihkam ini adalah ringkasan dari kitab-kitab yang 4 tadi, kitab rujukan yang 4 tadi. Nah, kitab Al-Mahsul Al-Imam Fakhruddin Razi ini punya banyak syarah dan banyak ikhtisar juga. Di antara yang mensyarahi kitab Al-Mahsul yaitu Syihabuddin Al-Qarafi. Ini ulama yang luar biasa. Al-Qarafi ini ulama luar biasa. Beliau mazhab Maliki kalau nggak salah. Dan beliau murid daripada Sultan Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Syihabuddin Al-Qarafi, beliau punya syarah Al-Mahsul. Beliau wafat tahun 684. Di antara syarah Al-Mahsul, ini matbu juga, yang mensyarahi Al-Mahsul, Syamsuddin Muhammad bin Mahmud Al-Asfahani. Syamsuddin Muhammad bin Mahmud Al-Asfahani, wafat tahun 688. Nah, itu syarah yang sangat masyhur. Syarah kitab Al-Mahsul yang sangat masyhur sekali. Dan Al-Mahsul ini setelah disyarahin juga, sebagaimana banyak disyarahin, banyak diringkas. Di antara ulama yang meringkas kitab Al-Mahsul itu Al-Imam Tajuddin Al-Armawi. Al-Imam Tajuddin Al-Armawi. Beliau punya kitab namanya Al-Hasil. Al-Hasil itu ringkasan dari kitab Al-Mahsul. Tajuddin Al-Armawi wafat tahun 653. Berarti ulama kurun ke-7. 653. Beliau punya kitab Al-Hasil. Tajuddin Al-Armawi. Yang kedua, di antara ulama yang mengikhtisar kitab Al-Mahsul, Al-Imam Sirajuddin Al-Armawi. Beliau wafat tahun 682. Tahun 682. Beliau punya kitab namanya At-Tahsil. At-Tahsil itu syarah ringkasan dari Al-Mahsul. Nah, yang ketiga,
sebagaimana mensyarahi, beliau juga mengikhtisar. Aduh, luar biasa ulamanya. Ya Allah, sudah menghafal waktu kecilnya, menghafal matan usul fikih, mengkajinya ke guru yang mutkin, setelah itu mensyarahi, setelah mensyarahi mengikhtisar. Ajib. Nah, siapa yang di antara yang mengikhtisar? Al-Imam Syihabuddin Al-Qarafi. Beliau punya syarah dan sekaligus punya mukhtasarnya, mengikhtisar. Al-Imam Syihabuddin Al-Qarafi. Nah, dan beliau berikan nama kitab ikhtisar masul tersebut dengan At-Tanqihat. Ajib kan? At-Tanqihat. Jadi munaqqahat semua tuh masalah-masalah. Saya tidak tahu ini apa sudah ditahqiq apa belum. At-Tanqihat, Allah alam. Keempat, nah ini yang sangat masyhur, yang mengikhtisar kitab apa? Kitab Al-Mahsul itu diantaranya ini yang sangat masyhur sekali, Al-Qadhi Abdullah bin Umar Al-Baydawi. Dan beliau berikan namanya Minhajul Wusul. Nah ini yang sampai detik sekarang kitab ini dikaji seperti jurumiyah dan dihafal di mana-mana. Nah, dan ini lebih masyhur di luar negeri ini dibanding Jam'ul Jawami dan Lubbul Usul. Ini sangat masyhur sekali kitab Minhajul Usul. Nah, di antara kitab At-Tahsil, Al-Hasil, At-Tanqihat yang diberi keberkahan dan kemanfaatan dan nasr itu yang akhir. Orang yang siapa? Abdullah bin Umar Al-Baydawi yang punya Minhajul Usul. Beliau Asy-Syafi'i mazhabnya. Nah, wafat tahun 685. Nah, ini punya banyak syarah. Sampai detik sekarang punya banyak syarah. Di antara syarah yang paling bagus syarah Minhajul Usul atau Minhajul Wusul atau Minhaj Baydawi. Jadi Minhaj itu ada Minhaj Nawawi, fikih, Syafi'i, ada Minhaj Baydawi yaitu fikih usul fikih. Nah, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Isnawi. Isnawi, ahli fikih yang punya kitab Al-Muhimmat yang sering mengkritik Imam Nawawi. Nah, Al-Imam Jalaluddin Al-Isnawi. Imam Isnawi ini sangat-sangat bagus kitabnya, banyak yang bagus. Di antaranya beliau punya kitab Muhimmat. Bagi orang yang senang kitab fikih, maka hendak baca kitab Muhimmat, khususnya muqaddimahnya. Nah, khususnya muqaddimah kitab Muhimmat. Sangat luar biasa. Nah, Imam Jalaluddin Al-Isnawi, beliau wafat tahun 772, punya kitab namanya Nihayatus Sul fi Syarhi Minhajil Usul. Anak kemarin pengen beli kitab ini, ternyata tidak kebagian waktu ma'rid. Nah, Nihayatus Sul fi Syarhi Minhajil Usul. Nah, ini Nihayatus Sul sangat bagus sekali. Pokoknya kitab Baydawi sangat bagus. Ini kayaknya menyusunnya memang tahunan. Itu hasil apa? Hasil terus-terusan muamalah ta'amul ma'al minhaj. Akhirnya lahirlah kitab Nihayatus Sul. Dan Nihayatus Sul ini ditakrir atau dihasyiahi oleh ulama mutaakhirin dari Hanafi, yaitu namanya Syekh Bakhit Muti'i yang punya Taufikur Rahman yang tadi dijelaskan. Syekh Bakhit kalau tidak salah ya. Ini kalau punya rezeki beli kitab Nihayatus Sul wajib fi Syarhi Minhajil Usul ya. Bukan Nihayatus Sul Syarah Wasailul Usul. Kalau itu kitab Syama'il. Nah. Yang kedua, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Ini ulama mujtahid, kata Imam Suyuti dalam kitab Taysirul Ijtihad, mujtahid mutlak bila niza. Ya. Al-Imam Taqiyuddin, ayah daripada Imam Tajuddin Subki, ayah daripada ulama yang punya Jam'ul Jawami. Beliau wafat tahun 756. Nah, Taqiyuddin Subki, Al-Imam Taqiyuddin Subki rahimahullah, beliau punya syarah Minhaj Baydawi namanya Al-Ibhaj. Syarhil Minhaj. Cuman ya karena beliau sibuk ya, banyak karya beliau itu yang tidak hatam. Beliau ini hanya mensyarahi Al-Ibhaj ini hanya sampai syarahnya pada Muqaddimatil Wajib. Baru masalah ahkam. Ahkam itu bukan usul fikih, ahkam itu masih muqaddimah. Muqaddimah usul fikih, bukan pembahasan usul fikih asli. Dia masih muqaddimah usul fikih. Nah, makanya pembahasan hukum itu tidak masuk pada ta'rif sebetulnya.
Ta'rif usul fikih. Nah, dan kitab Al-Ibhaj ini disempurnakan oleh putranya Tajuddin Subki. Nah, sampai hatam. Dan ini belum ada tahqiq yang bagus sampai sekarang. Al-Ibhaj ini belum ada, masih perlu ditahqiq. Semua cetakannya masih banyak tashifat, tahrifat. Nah, kalau sekelas Taqiyuddin Subki sudah terjun mensyarahi, itu bukan kitab main-main. Makanya bukan tidak rugi ya. Ya, santri nggak ngaji kitab usul fikih yang lain, cuman minhaj aja udah cukup. Asal paham dengan syarah dan hasyiahnya. Nah, yang ketiga, yang mensyarahi syarah yang terbaik, syarah Minhaj Baidawi, yaitu Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Badkhashi. Ini ulama mutaakhirin, wafat tahun 922 Hijriyah. Beliau punya kitab namanya Manahijul Uqul fi Syarhi Minhajil Usul. Manahijul Uqul Syarah Minhajil Usul. Nah, yang sekarang sampai kayak Jurumiyah kitab usul ini, Minhaj ini. Cuman di Indonesia, kalau di Indonesia ini lebih ramainya itu Lubbul Usul. Ya, Lubbul Usul, Mukhtasar Jamul Jawami yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, padahal ulama, anak kemarin sama Balia ke Syekh Mustafa Abdul Nabi. Ingat tebal Syekh Mustafa ngomongkan Lubbul Usul, Syekh Mustafa Abdul Nabi bilang, Lubbul Usul itu kitab susah. Kitab susah, bahkan lebih susah daripada Jamul Jawaminya. Itu langsung tuh depan anak bilang, Lubbul Usul itu kitab susah. Makanya anak nggak mau lewat usul fikih. Termasuk Syekh Husam Ramadan. Antum kamu belajar jangan ke Jamul. Antum akan nggak dapat usul fikih, nanti susah. Nggak saya pikir. Jalannya ya ini Mukhtasar Muntaha, Minhajul Usul, baru ke Jamul. Ya. Nah, ini wala yunabbi'uka mithlul khabir. Nah, orang sudah berpengalaman, tidak diragukan lagi. Dia artinya Minhajul Usul ini sudah paten lah. Di setelah Waraqat, ya, itu Minhaj. Kalau punya gurunya, kita ke Minhaj. Atau Mukhtasar Muntaha, terus ke Minhaj, terus ke kitab-kitab yang lain. Nah, seperti itu. Tadi kan ini adalah yang 4 tadi, itu ada ikhtisar dari kitab, apa tadi? Kitab Al-Mahsul. Betul gak? Nah, yang laku dari mukhtasar kitab Al-Mahsul itu adalah Minhaj. Minhaj banyak syarahnya. Nah, pertanyaannya, kan Mahsul itu adalah apa ya? Ringkasan, tahdzib, tankih dari keempat kitab yang mutabar dalam usul fikih, kitab Babun Usul Fikih. Nah, terus apakah kitab Ihkam fi Usul Ahkam yang ditulis oleh Al-Amidi ada ikhtisornya juga? Ada. Kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam juga diikhtisor oleh Amidi sendiri, namanya Muntahassul. Jadi kitab Al-Ihkam fi Usul Ahkam beliau ikhtisor sendiri, namanya Muntahassul. Ini gak jadi masalah mengikhtisor sendiri kayak begitu, ya. Nah, terus datanglah Al-Imam Abu Amrin Utsman bin Umar Al-Ma'ruf Ibnul Hajib, Al-Imam Ibnul Hajib, guru Ibnu Malik. Ibnul Hajib Al-Maliki, beliau mengikhtisar kitab Al-Ihkam. Al-Amidi beliau kasih namanya Muntahassul wal Amal fi ilmail usul wal jadal. Nah, Muntahassul wal Amal fi ilmail usul wal jadal. Ini susunan kayak gini sangat penting. Sangat penting. Ya, kalau bisa antum tulis, setelah tulis lagi, setelah tulis lagi, biar hafal. Karena kalau tidak hafal, nanti kalau pesantren 5 tahun, 7 tahun nyantren,
atau umur sudah 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Itu ketika ditanya, masalah contoh seperti ini ya. Kalau At-Tahrir Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu mukhtasar dari apa ya? Terus tadinya gimana? Gimana cerita kitab At-Tahrir? Itu nggak ngerti. Padahal Tahrir itu kitab terbaik. Nah, itu kitab Fathul Wahhab itu sarah apa ya? Gimana ceritanya? Itu kan karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sendiri. Tidak tahu, ya susah nantinya. Nah, seperti ini. Jadi tadi Ibnu Hajib punya kitab namanya Muntahassul wal Amal fi Ilmail Usuli wal Jadal. Nah, ini kitab Muntahassul ini oleh Ibnu Hajib sendiri, beliau ikhtisar lagi. Ya Allah, ulama luar biasa ya. Beliau ikhtisar lagi. Dalam satu kitab beliau berikan namanya Mukhtasarul Muntaha. Mukhtasarul Muntaha. Nah, ini kata Syekh Hasan itu beliau mengatakan wa huwal ladzi akabba alaihi talabatul ilmi wa tanau bihi darsan wa hifdhan wa syarhan. Ini kitab seperti Jurumiyah. Sama seperti Minhaj. Ini saingan Minhaj. Cuman ini di bawah Minhaj. Gak di bawah sih sebetulnya, sama saja. Ya. Sama saja. Cuman di bawah itu ini kan sudah 2 kali proses. Nah, 2 kali proses. Kalau Minhaj itu dari Mahsul langsung. Kalau ini Ihkam, beliau ikhtisar ke Muntahassul, dari Muntahassul ke Mukhtasar Muntaha. Ya, sudah 2 kali. Kalau Minhaj 1 kali, makanya Minhaj lebih apa ya? Lebih tinggi. Nah, jadi kalau memang waktunya cukup, gurunya ada, sebelum masuk ke Minhaj, masuk dulu ke Mukhtasar Muntaha, ini sangat bagus. Nah, Mukhtasar Muntaha. Jadi Ibnu Hajib punya kitab pertama apa? Muntaha Sul wal Amal fi Ilmail Suli wal Jadal. Beliau ikhtisar lagi ke Mukhtasar Muntaha. Dan ini sangat banyak syarahnya dan syarahnya ini ulama kibar. Nah, di antara yang mensyarahi kitab kitab Mukhtasar Muntaha. Nah, kitab Mukhtasar Muntaha yaitu di antaranya Al-Allamah Abduddin Al-Ijji. Siapa yang tidak kenal Abduddin Al-Ijji dalam ilmu ma'qul? Nah, ini ulama luar biasa. Kayaknya nggak ada sekarang kayak Abduddin Al-Ijji. Sampai sekarang nggak melahirkan. Ulama sekarang banyaknya paling jago nukil. Kalau ibda tuh sudah kayak ketinggalan. Kalau nukil tebel karya nukulat banyak dari sana sekarang banyak ulama yang seperti itu. Tapi kalau kayak Abduddin Al-Ijji kayak begitu, jarang itu. Nah, Abduddin Al-Ijji wafat tahun 756. Nah, syarah Abduddin Al-Ijji ini disifati oleh ulama mukhtasarun dakik. Tahu antum mukhtasarun dakik? Jadi ringkas kitabnya tapi susah, dakik, dalam. Begitu. Ya antum kalau tidak tahu siapa Abduddin Al-Ijji, ya lihat risalah wadhu'nya. Wadhu' Abduddin Al-Ijji. Berapa halaman? 1 halaman atau 2 halaman. Sangat kecil sekali tapi susah luar biasa. Nah, makanya syarahnya itu muhkam dan susah. Abduddin Al-Ijji. Nah, tapi walaupun susah, ini ada yang mengkhidmat, ada yang menghasyiahi. Yang menghasyiahinya kibar ulama juga. Siapa? Sa'duddin Taftazani. Jadi Sa'duddin Taftazani ini matbu ya. Cuman sudah sayang sekali sudah jarang dicetak ini kitab. Anak pengen sekali kitab ini, nggak bisa. Dulu mutola'ah dia berisik. Nah, cari-cari sampai sekarang pengennya kita cetakan dulu. Nggak mau cetakan sekarang. Ini Sa'duddin Taftazani punya hasyiah pada syarah Sa'duddin Al-Ijji. Nah, ke Mukhtasar Muntaha. Yang kedua, Syarhul Imam Tajuddin Subki. Ini Tajuddin Subki yang punya Jam'ul Jawami juga. Beliau ikut mensyarahi juga Mukhtasar Muntaha. Dan beliau berikan namanya syarahnya Raf'ul Hajib
an Ibnil Hajib. Raf'ul Hajib an Ibnil Hajib. Ini dikatakan oleh ulama wa huwa syarhun fi ghayatin nafasati wat tahqiq. Siapa lagi Tajuddin Subki? Wa huwa syarhun fi ghayatin nafasati wat tahqiq. Nah. Yang ketiga, syarah Mukhtasar Muntaha yang bagus, Syarhul Allamah Qutbuddin Mahmud. Syarhul Allamah Qutbuddin Mahmud bin Mas'ud Asy-Syirazi. Wafat tahun 710. Terakhir, syarah yang paling bagus untuk Mukhtasar Muntaha, Syarhul Allamah Syamsuddin Mahmud bin Abdurrahman Al-Asfahani. Syarhul Allamah Syamsuddin Mahmud bin Abdurrahman Al-Asfahani. Wafat tahun 749. Nah, adapun yang berkaitan sejarah, ya, berkaitan dengan Imam Haramain yang akan kita kaji, ini beliau ada muhakkik yang sangat masyhur yaitu Abdul Adim Dzib. Beliau menjelaskan perjalanan hidup Imam Haramain rahimahullah. Nah, dalam muqaddimah tahqiq untuk kitab Nihayatul Matlab, ini sangat bagus sekali, di mana kerap dituduh Imam Haramain ini lemah dalam ilmu hadis. Nah, lemah dalam ilmu hadis, dan gimana jawaban? Apakah selemah yang dugaan seperti dugaan orang yang menuduh itu? Dan jawabannya dengan bukti-bukti, ya, oleh Abdul Adim Dzib dijelaskan. Itu yang berkaitan pada Imam Haramain. Imam Haramain ini ulama luar biasa dan masyhur dengan dua fan, ma'qul dan adab. Imam Haramain ini, ya, ma'qul, usul fikih dan ilmu kalam ini dibutuhkan dengan banyak kalangan. Dan Imam Haramain ini bermadzhabkan Asy'ari, tapi bukan banyak ya, ada keluar dari menyelisihi Imam Asy'ari sendiri. Nah, dan banyak merubah sighat, yaitu hujjah daripada Imam Asy'ari. Ini saking luar biasa. Dan Imam Haramain punya pemilihan khusus dalam mazhab Asy'ari dalam masalah af'alul ibad. Panjang lah. Dan beliau punya kitab An-Nizam. Nah, An-Nizam, kitab Imam Haramain yang sangat bagus sekali. Artinya ala kulli hal Imam Haramain itu jago dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu kalam. Imam Haramain itu jago dalam ilmu kalam, juga dalam ilmu usul fikih. Tapi yang anehnya Imam Haramain itu jago juga dalam ilmu adab. Nah, ini yang bikin anehnya. Sehingga dikatakan oleh ulama, apabila Imam Haramain ingin menyaingi Al-Hariri, niscaya Hariri akan kalah, katanya. Itu bisa dibuktikan, bisa dilihat dalam kitab Al-Ghiyasi atau Ghiyasul Umam, Muqaddimah Ghiyasul Umam, gimana sangat luar biasa. Dan Imam Haramain ini di antara kelebihannya, beliau ini seperti yang dikatakan Syekh Al-Allamah Al-Usuli Maulud As-Sariri, beliau ini sangat piawai dalam memilih kata dalam bahasa. Jadi kalau orang lain mengatakan ini butuh dengan 2 jajar, Imam Haramain itu dengan 1,5 jajar. Dan katanya itu sangat baik, bahasanya sangat fasihat, sangat balaghah. Nah, makanya ana mengetahui ini dalam warakat ini, ana suka bertanya, kenapa Imam Haramain seperti ini? Kenapa Imam Haramain ini memasukkan tamanni, memasukkan istifham? Ini kitab kecil kok dimasukkan seperti apa kaitannya dengan usul fikih? Itu tidak mungkin kalau tidak ada rahasia yang sangat dalam. Tidak mungkin. Cuman syarah belum ada yang mengusnya. Warakat ini masih butuh disarahi. Walaupun sudah banyak Syarhul Kabir, masih butuh disarahi warakat ini. Nah, sekian, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.